seringkali dianggap sebagai halusinasi, seringkali dikira sebagai hayalan. Padahal nyatanya kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa seseorang mempunyai kodam penjaga di dalam diri mereka. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Ketika seseorang didampingi oleh sosok kodam penjaga dan orang tersebut mempunyai kemampuan supranatural, pastinya orang ini akan sangat mudah untuk melihat, untuk berinteraksi dengan sosok kodam yang menjaga, yang mendampingi diri mereka. Namun akan lain ceritanya jika seseorang yang didampingi oleh sosok kodam, namun ternyata orang tersebut tidak memiliki bakat, orang tersebut tidak memiliki kemampuan supranatural, atau mungkin orang tersebut mempunyai kemampuan supranatural namun belum terasah, sehingga orang ini sangat sulit untuk melihat, untuk mengetahui apakah di dalam diri mereka memang benar-benar terdapat sosok kodam penjaga. Bahkan tidak jarang orang-orang yang mempunyai sosok kodam namun tidak mempunyai bakat supranatural rela melakukan berbagai macam ritual, siap menyediakan berbagai macam sesaji hanya untuk mengetahui apakah di dalam diri mereka benar-benar terdapat sosok kodam penjaga. Saking besarnya rasa penasaran dalam diri orang tersebut, sampai-sampai orang ini mulai tidak peka. Orang-orang ini mulai tidak menyadari sejatinya hal-hal kecil yang memang menunjukkan bahwa diri mereka terdapat sosok kodam penjaga. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas beberapa penampakan, beberapa wujud kehadiran dari sosok kodam penjaga yang sejatinya memang ada di dalam diri manusia, di dalam diri kita, atau bahkan dalam diri teman-teman, tetapi seringkali tidak disadari, dan wujud-wujud tersebut seringkali dianggap hanyalah sebuah halusinasi. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, sebelum saya menjelaskan video ini lebih dalam lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila seandainya teman-teman mempunyai pengalaman supranatural sendiri, teman-teman seringkali mengalami kejadian-kejadian supranatural, dan mungkin teman-teman kesulitan menemukan orang untuk bercerita, teman-teman kesulitan untuk menemukan orang yang bisa ditanyakan seputar pengalaman yang teman-teman alami, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Mengapa? Karena dalam akun Instagram saya akan sering mengadakan live, dan saya akan sering mengadakan video call secara live bersama teman-teman semua untuk saling sharing berbagai macam pengalaman yang mungkin telah teman-teman alami. Bahkan jika seandainya saya diizinkan dalam sesi video call tersebut, saya melihat ada beberapa macam sosok gaib yang mungkin menjaga diri teman-teman, maka saya akan mengatakan apa yang saya lihat yang ada di dalam diri teman-teman. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang mungkin mempunyai akun Instagram, tidak usah berpikir panjang lagi, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Seringkali ketika seseorang didampingi oleh sosok kodam penjaga, namun mungkin
kemampuan supranatural dalam diri mereka belum bangkit. Orang ini memiliki rasa penasaran yang sangat besar tentang apakah memang benar-benar diri mereka terdapat sosok kodam penjaga. Bahkan orang tersebut rela melakukan berbagai macam ritual. Dikarenakan rasa penasaran yang sangat besar ini, bahkan teman-teman, mereka seringkali melupakan, mengabaikan berbagai macam kejadian-kejadian kecil yang sejatinya justru menunjukkan bahwa ada sosok kodam penjaga yang datang di sekitar mereka. Bahkan tidak jarang orang-orang ini beranggapan dan menilai kejadian-kejadian tersebut hanyalah sebuah halusinasi. Kejadian pertama yang seringkali terjadi dan dianggap sebagai halusinasi oleh orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam adalah munculnya cahaya putih di sekitar mereka. Ya, jika seandainya diri teman-teman yang telah didampingi oleh sosok kodam, namun teman-teman ingin mencari tahu apakah sosok kodam tersebut benar-benar ada, dan teman-teman seringkali mengalami penampakan cahaya putih yang mendekat ke diri teman-teman. Bahkan terkadang cahaya ini pun seringkali bergerak mengitari teman-teman. Atau bahkan kadang cahaya ini mendekat atau menjauh, mendekat dan menjauh. Layaknya seperti layangan yang sedang ditarik ulur. Dan cahaya putih ini muncul di saat teman-teman dalam posisi tenang, di saat teman-teman sedang melakukan meditasi, di saat teman-teman sedang mungkin berdoa, berwirid, bahkan di saat teman-teman mungkin sedang ingin tertidur. Jika seandainya teman-teman seringkali mengalami hal ini, maka apa yang teman-teman alami itu bukanlah sebuah halusinasi, melainkan memang sebuah pertanda adanya sosok kodam yang hadir, yang datang ingin melihat diri teman-teman. Namun mungkin dikarenakan kemampuan supranatural diri teman-teman yang belum muncul, mungkin juga dikarenakan energi sosok kodam tersebut belum menyatu dengan diri teman-teman. Sosok gaib ini, sosok kodam ini mengambil perwujudan cahaya putih hanya untuk menandakan kepada diri teman-teman bahwa sejatinya diri mereka ada, diri mereka selalu hadir, menjaga diri teman-teman dari berbagai macam kejadian buruk yang mungkin bisa terjadi dan menimpa diri teman-teman. Yang kedua, selain melihat cahaya putih yang mendekat ke diri kita, salah satu tanda adanya kehadiran kedatangan sosok kodam yang seringkali dianggap halusinasi adalah melihat sosok bayangan hitam yang selalu ada di sekitar kita. Ya teman-teman, hal ini juga seringkali dianggap sebagai halusinasi ketika seseorang seringkali sekejap melihat bayangan hitam yang selalu muncul di sekitar mereka. Bahkan tidak jarang beberapa orang mengalami merasa melihat sekejap ada seseorang yang berdiri, namun setelah diperhatikan lagi, ternyata itu hanyalah benda-benda tertentu yang mungkin menyerupai atau seperti orang berdiri. Namun kejadian ini terus kali berulang. Nah, banyak orang beranggapan bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami hanyalah sebuah halusinasi. Padahal teman-teman, sebenarnya bayangan hitam yang mungkin teman-teman sering lihat dalam kondisi apapun, setiap saat, walaupun ketika diperhatikan lagi ternyata bayangan itu menghilang. Sebenarnya itu adalah pertanda bahwa sosok kodam selalu ada, selalu mengikuti diri teman-teman. Terlebih lagi, biasanya ketika diri teman-teman dalam posisi tenang, sama seperti tadi saat meditasi, saat berdoa, saat wirid, atau bahkan saat teman-teman ingin tertidur. Ketika mata teman-teman tertutup dan seolah-olah ada seseorang yang berdiri di sekitar teman-teman. Walaupun ketika teman-teman membuka mata ternyata tidak ada siapapun. Dan ketika teman-teman menutup mata, teman-teman merasakan lagi adanya kehadiran seseorang di sekitar diri teman-teman. Maka itu juga merupakan salah satu pertanda bahwa ada sosok gaib, ada sosok kodam penjaga yang selalu datang menjaga diri teman-teman. Merasakan hembusan angin merupakan hal yang wajar dan pasti bisa dialami, bisa dirasakan oleh setiap orang.
terutama saat orang tersebut berada di alam terbuka, atau bahkan di saat orang tersebut berada dalam satu ruangan yang memiliki pendingin udara, ataupun ruangan yang terdapat kipas atau ventilasi yang mungkin angin bisa masuk dari situ. Tetapi teman-teman akan berbeda ceritanya jika seandainya teman-teman seringkali merasakan seolah-olah ada angin yang menerpa wajah teman-teman, yang menerpa tubuh teman-teman, terutama di bagian leher, di bagian telinga, atau bahkan di bagian wajah teman-teman. Seolah-olah ada seseorang yang meniupkan angin ke diri teman-teman. Terlebih lagi, kejadian ini terjadi saat teman-teman dalam posisi tenang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, posisi tenang adalah posisi di mana teman-teman sedang bermeditasi, di mana teman-teman sedang berdoa, sedang berwirid, atau bahkan teman-teman saat sedang ingin tertidur. Hal tersebut bukanlah sebuah halusinasi, melainkan hal tersebut sebuah pertanda bahwa ada sosok gaib yang hadir dan kemungkinan besar merupakan sosok kodam yang menjaga diri teman-teman. Hembusan angin yang menerpa diri teman-teman merupakan sebuah pertanda, merupakan sebuah sinyal dari sosok kodam yang ingin memberitahukan bahwa diri mereka ada, datang di sekitar teman-teman. Namun mungkin dikarenakan kemampuan supranatural yang belum bangkit, atau bahkan kepekaan dalam diri teman-teman yang belum terasa, atau bisa jadi sampai energi sosok kodam tersebut belum menyatu dengan diri teman-teman, maka sosok kodam hanya bisa menyampaikan, mengisyaratkan kehadirannya kepada diri teman-teman dengan hembusan angin. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti akan selalu berhubungan dengan makhluk hidup lainnya, baik tumbuhan ataupun hewan. Ya, apalagi kita sebagai manusia pasti akan sangat sering menjumpai hewan-hewan yang tinggal di sekitar kita. Namun teman-teman, jika seandainya diri teman-teman yang dalam kondisi ataupun posisi tertentu, baik di saat sedih, di saat takut, atau bahkan teman-teman di saat tenang, seperti yang saya jelaskan tadi, meditasi, berdoa, wirid, atau bahkan sedang tidur, secara tiba-tiba ada satu hewan, ada sosok hewan yang sejatinya mungkin tidak lazim ada di sekitar kita, atau bahkan mungkin tidak ada celah dalam ruangan di sekitar kita yang bisa dimasuki oleh hewan tersebut. Hal ini walaupun seringkali dianggap kebetulan, namun nyatanya teman-teman merupakan salah satu pertanda bahwa adanya sosok gaib yang mungkin juga menjadi sosok kodam penjaga kita sedang datang, sedang hadir di sekitar kita. Ya, mungkin untuk teman-teman yang tidak pernah mengalami hal ini akan berkata, apa yang saya katakan ini merupakan lelucon belaka. Apa yang saya katakan ini merupakan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Namun, bagi saya dan beberapa teman-teman saya lainnya yang memiliki pengalaman supranatural, yang benar-benar memiliki sosok kodam penjaga, seringkali mengalami hal ini teman-teman, dimana di saat kita dalam kondisi tertentu, terutama di saat meditasi, seringkali dihampiri oleh hewan-hewan tertentu yang sejatinya tidak ada, tidak pernah ada di sekitar saya. Bahkan secara logika hewan tersebut tidak bisa memasuki ruangan di mana saya berada. Namun, secara tiba-tiba hewan ini muncul. Hewan ini berjalan di sekitar saya, bahkan terlihat sangat akrab. Ya, hal itu merupakan perwujudan dari sosok kodam yang mendampingi diri saya. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, dan mungkin beberapa orang menganggap apa yang saya katakan ini konyol, namun banyak yang mengalaminya ketika diri teman-teman dalam kondisi tertentu, terutama saat teman-teman dalam kondisi tenang. Secara tiba-tiba ada hewan yang hadir, dan hewan tersebut merupakan hewan yang mungkin sudah jarang atau bahkan jarang terlihat di tempat teman-teman. Atau mungkin hewan tersebut sejatinya tidak mungkin bisa masuk di ruangan tempat teman-teman berada. Namun, hewan tersebut bisa ada, bisa hadir, bahkan terlihat akrab dengan diri teman-teman. Maka, hewan tersebut bisa jadi merupakan sosok perwujudan dari makhluk alam gaib, atau
perubahan wujud dari sosok kodam yang menjaga diri teman-teman. Itulah beberapa hal yang sering terjadi kepada orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam. Namun mungkin kemampuan supranatural yang ada dalam diri mereka belum bangkit, atau energi sosok kodam belum menyatu dalam diri mereka. Tetapi kejadian-kejadian yang semestinya menandakan bahwa sosok kodam tersebut memang benar-benar ada. Namun, kejadian-kejadian ini seringkali dianggap hanya sebagai halusinasi, hanya sebagai kejadian yang mungkin sering terjadi kepada orang-orang. Sehingga orang-orang yang telah didampingi oleh sosok kodam justru melakukan berbagai macam ritual, menyiapkan berbagai macam sesaji yang hanya untuk membuktikan sosok kodam benar-benar ada atau tidak di dalam diri mereka. Padahal sekali lagi, jika diri mereka lebih peka akan kejadian-kejadian kecil yang sering terjadi dalam hidup mereka, tanpa melakukan ritual, tanpa menyiapkan berbagai macam sesaji, diri mereka sudah bisa langsung mengetahui bahwa sejatinya memang benar-benar ada sosok kodam di dalam tubuh mereka. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.